Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pembahasan soal untuk buku Soal-soal Kiat Sukses USDA 2021 Mata Pelajaran IPA Terbitan Kabupaten Gunung Kidul Bagian Paket 1. Bagi kamu yang ingin belajar, selamat belajar. Nomor 1. Jadi di sini ada pedagang kain online memberikan informasi terkait kain yang dijualnya. Informasi tersebut adalah sebagai berikut. Berdasarkan rincian informasi tersebut, besaran pokok terdapat pada nomor. Besaran pokok sudah kamu pelajari pada waktu kelas 7. Ada 7, yaitu panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Jadi, informasi dari pedagang kain online yang merupakan nama besaran adalah panjang dan massa. Nomor 3 dan 4. Jadi untuk nomor 1 jawabannya adalah C, 3 dan 4. Nomor 2. Ada gambar gelas ukur yang berisi air 40 cm3, kemudian dimasuki benda, level airnya naik menjadi 70 cm3. Nah, dari gambar ini kita jadi tahu volume benda. Tinggal dikurangi, 70 dikurangi 40, yaitu 30 cm3. Jika massa benda yang dimasukkan dalam gelas ukur pada gambar besarnya 3,6 kg, maka massa jenis benda tersebut adalah massa jenis. Massa jenis bisa kamu dapatkan dengan rumus Rho sama dengan M dibagi V, massa dibagi volume. Tadi volumenya sudah tahu, yaitu 30 cm3, kemudian massanya 3,6 kg. Jadi, karena di sini satuannya diminta adalah gram per centimeter kubik, berarti yang kilogram kamu jadikan gram dulu ya. Jadi 3.600 gram. Kemudian masukkan angka-angka ke dalam rumus, 3.600 dibagi 30. Ketemunya 120 cm3. Jadi jawabannya adalah B. Nomor 3. Seorang pandai besi sedang memanaskan besi bermassa 800 gram dari suhu 30 sampai 70 derajat Celcius. Ternyata membutuhkan kalor sebanyak 14.400 joule. Jika besi dipanaskan menjadi 80 derajat Celcius, maka kalor yang diperlukan sebesar berarti ini ada dua kondisi ya. Kondisi pertama dipanaskan dari 30 sampai 70, kemudian kondisi kedua dipanaskannya menjadi 80 derajat Celcius. Bagaimana cara menghitungnya? Nah, ini memakai rumus kalor yang dibutuhkan ketika terjadi perubahan suhu benda, yaitu H sama dengan M kali C kali delta T, dengan keterangannya sebagai berikut. Kalor sama dengan massa kali kalor jenis kali perubahan suhu. Jadi untuk kondisi pertama, datanya digunakan untuk mencari kalor jenis, karena kalor jenisnya belum diberitahu. Kondisi pertama yang ditanyakan adalah C. Masukkan ke dalam rumus. Kalornya tadi 14.400 dimasukkan, massanya menjadi 0,8 karena harus diubah jadi kilogram dulu tadi. Dikali C, kemudian kali 40. 40-nya didapat dari yang kondisi pertama, pemanasan dari 30 sampai 70 berarti ada perubahan suhu 40 derajat Celcius. Ya, kemudian hitung untuk mendapatkan C berarti 0,8 kali 40-nya dipindah ke ruas satunya menjadi dibagi.
14.400 dibagi 0,8 kali 40. 0,8 kali 40 sendiri ketemunya 32. Nah, silahkan dibagi. Nanti ketemunya 450 Joule per kilogram derajat Celcius. Nah, ini baru ketemu C-nya. C-nya ini digunakan untuk kondisi kedua. Karena kondisi pertama maupun kedua, C-nya pasti sama. Untuk kondisi kedua, berarti kita punya ini. Perbedaannya adalah yang diminta perubahan suhunya itu dari 30 menjadi 80. Berarti perubahan suhunya adalah 50 derajat Celcius. C-nya didapat dari kondisi pertama tadi ini. Yang ditanyakan adalah berapa kalori yang dibutuhkan? Oke, rumusnya masih sama, tinggal dimasukkan. Kalau sekarang pertanyaannya K kan? Nah, M-nya 0,8, C-nya 450, delta T-nya 50. Kalikan. Ketemunya adalah 18.000 Joule. Nomor 4, ini berkaitan dengan asam dan basa. Jadi ada data sifat larutan, kemudian pertanyaannya sifat larutan asam ditunjukkan oleh nomor. Nah, yang mana sifat larutan asam? Asam itu pada umumnya rasanya masam, sedangkan basa umumnya rasanya pahit. Untuk pH-nya atau derajat keasamannya, asam itu di bawah 7, berarti 1 sampai 6. Basa, pH-nya lebih dari 7, berarti 8 sampai 14. Asam jika dicelupi kertas lakmus yang warna merah tetap merah, yang biru jadi merah. Jadi asam itu bisa memerahkan kertas lakmus. Sedangkan basa itu membirukan kertas lakmus. Jadi yang lakmus merah menjadi biru, yang warna biru tetap biru. Selanjutnya, sifat asam itu akan menghasilkan ion H+ atau ion hidroksida jika dilarutkan ke dalam air. Sedangkan untuk basa, jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion OH- atau ion hidroksida. Oke, jadi untuk nomor 4 jawabannya adalah bersifat korosif. Silakan ditambahi. Jadi untuk sifat asam itu bersifat korosif atau bisa menyebabkan korosi. Sedangkan basa tidak. Kalau basa sifatnya kaustik. Nomor 2, mengubah warna lakmus merah menjadi biru. Bukan ya, untuk nomor 2 ini untuk sifat basa, biru. 3, mempunyai pH 4. Nah, ini benar, karena asam pH-nya di bawah 4. 4, menghasilkan garam saat direaksikan dengan asam sulfat. Nah, kalau direaksikan dengan asam sulfat, berarti nanti kadar keasamannya meningkat, karena asam sulfat ini juga sifatnya asam, bukan menjadi garam. Nah, jadi jawabannya adalah 1 dan 3 B. Nomor 5, ada data contoh-contoh gerak lurus. Kemudian dari data di atas yang termasuk gerak lurus berubah beraturan dipercepat adalah nomor GLBB dipercepat. Jadi gerak lurus ada 3, yaitu GLB, gerak lurus beraturan, yaitu kecepatannya tetap. Contohnya, ya pokoknya benda yang bergerak dengan kecepatan tetap itu contoh GLB. Yang kedua ada GLBB dipercepat, gerak lurus berubah beraturan dipercepat. Jadi kecepatannya ini bertambah secara konstan. Contohnya, benda yang jatuh dari atas, terus naik sepeda di turunan bidang miring, nah itu semakin lama semakin cepat.
Air yang jatuh dari atas ke bawah seperti air terjun. Nah, ini pokoknya benda-benda yang jatuh ke bawah itu pasti mengalami GLBB dipercepat. Meteor jatuh juga. Yang ketiga, ada GLBB diperlambat, yaitu kecepatannya itu berkurang secara konstan. Kalau tadi GLBB dipercepat itu benda yang jatuh, nah kalau ini benda yang dilempar ke atas biasanya mengalami GLBB diperlambat. Atau bersepeda di jalan yang menanjak. Nah, ini dengan kekuatan yang sama, lama-kelamaan nanti kecepatannya berkurang. Penerjun membuka parasutnya. Nah, ini walaupun dia jatuhnya ke bawah, tetapi karena ada parasut, maka nanti gerakannya diperlambat. Oke, kembali ke soal. Jadi yang jawaban untuk nomor 5 adalah 1, 2, ini menggelinding di atas pasir. Karena ini permukaannya kasar, berarti ini nanti diperlambat. Jadi jawabannya bukan nomor 2. 3, iya. 4, vertikal ke atas, bukan. Berarti jawabannya 1 dan 3. Nomor 5 jawabannya A. Oke, tambahan. Ada grafik gerak lurus. Jadi kalau nanti gerak lurusnya adalah GLB, grafiknya mendatar. Kalau GLBB dipercepat, grafiknya nanti ada garis naik. Kalau GLBB diperlambat, grafiknya turun. Nah, jika kamu mengukur gerak lurus menggunakan ticker timer, jadi untuk membuktikan gerak lurusnya itu berupa GLB, GLBB atau dipercepat atau diperlambat, maka kamu bisa menggunakan ticker timer. Jadi untuk hasil ketikan ticker timer untuk benda yang mengalami GLBB dipercepat, titiknya nanti akan semakin rapat. Kemudian kalau GLBB diperlambat, titiknya itu akan terlihat semakin merenggang. Kalau GLB, maka titiknya, jaraknya akan sama terus. Nah, jika kamu ingin mengetahui gerak lurus hasil dari tetesan oli, GLB ini sama seperti yang hasil ticker timer. Jadi titiknya itu jaraknya sama terus. Nah, kalau GLBB dipercepat, kebalikannya. Kalau ticker timer tadi semakin rapat, maka tetesan oli semakin renggang. Kalau GLBB diperlambat, kebalikannya lagi. Kalau yang ticker timer tadi yang diperlambat itu semakin merenggang, maka untuk hasil tetesan olinya semakin merapat. Dengan catatan arah gayanya ini ke kanan ya. Jadi kalau ini sudah ada gambar arah gayanya ke kanan, nah kalau ini belum. Ini juga kalau tidak ada gambar arah gayanya, berarti biasanya yang dimaksud adalah gayanya itu ke kanan. Selesai untuk gerak lurus nomor 5. Untuk nomor-nomor selanjutnya silahkan simak video selanjutnya. Terima kasih.